Oke guys, welcome to Chile University. Di pertemuan pertama ini, eh, gue akan membahas bagaimana cara menginstal Laravel dan juga bagaimana membuat sebuah project menggunakan Laravel. Dan juga gue akan menjelaskan bagaimana alur kerja root, controller, dan juga view. Bagaimana penjelasannya? Mari kita lihat. Nah, sebelum kita menginstal Laravel ya, kita butuh aplikasi Laragon ini. Kebetulan gue udah download ya. Aplikasi Laragon yang kita gunakan ini yang versi 6.0. Teman-teman juga bisa cari di Google ya, Google atau Firefox ataupun browser lainnya. Teman-teman tinggal ketik Laragon 6.0. Nah, di situ bakal ada link untuk mendownload. Dan juga kita butuh aplikasi, bukan aplikasi sih, kita butuh juga komposer. Komposer, eh, kita klik di sini komposer. Nah, kita klik yang download. Teman-teman bisa langsung memilih yang ini, download and run composer setup. Nah, di sini bakal langsung terdownload ya untuk komposer. Kebetulan gue udah download, ini jadi bisa kita close saja karena kebetulan lumayan beda ya jaringannya malam ini. Kita langsung cari saja Composer Setup. Atau bisa juga dicari pada file explorer, cari di bagian download, cari di aplikasi komposer yang sudah kalian download tadi. Nah, sekarang kita akan menginstal komposernya. Klik saja ini, install for user. Yes-kan saja untuk ini. Oh, ya, untuk installation option ini kita next-kan saja. Nah, di sini kita untuk komen PHP-nya, kita menggunakan eh, PHP pada Laragon 6.0 ya. Oh, itu PHP 8.14 ini. Jika belum ada cara untuk menggunakan PHP yang ini, kalian bisa klik saja browse, cari file Laragon yang kalian download tadi, Laragon 6.0, ya, 6.0. Ya, caranya kalian tinggal klik saja browse, cari tempat penyimpanan download Laragon tadi. Kita taruh di C ini, yang ini. Kemudian kita buka pada folder bin, pilih yang PHP.
Nah, di sini ada dua. Kita buka yang versi 17. Nah, pilih pada bagian PHP ini. Lalu di open saja. Kita bisa langsung next. Jadi di next saja. Ini langsung bisa diinstal. Ya, ready to install. Kalian langsung bisa install. Nah, kebetulan di sini gua udah eh, install komposernya, jadi kita langsung bisa skip aja, kita close, yes. Nah, untuk memastikan apakah komposernya udah benar-benar terdownload atau bisa dijalankan, kita bisa mengeceknya melalui eh, command prompt ya. Tadi udah gue buka. Kita klik command prompt, lalu kita ketik saja komposer. Oke. Nah, jika sudah tampilan seperti ini, maka komposernya itu sudah bisa digunakan ya, atau sudah diinstal. Di sini kita pakai komposer yang versi 2.8.11. Oke, kita untuk menginstal Laravel itu ya kita membutuhkan Laragon dan juga komposer ini. Kalau kalau semisalnya kita tidak menggunakan kedua ini, maka ya kita nggak bisa untuk menginstal Laravel. Nah, sebenarnya nggak harus pakai Laragon ini sih, bisa juga kita menggunakan eh, SAMPP atau database yang lainnya. Nah, untuk proses menginstal Laravel, kita perlu membuat package di komposernya untuk menginstal Laravel Laravelnya dengan cara kita ketik saja komposer global rewire Laravel slash install. Oh ya, di sini jangan sampai typo ya teman-teman. Kalau typo ya nggak bakal bisa kita install Laravel. Kemudian di enter saja. Nah, ini lagi proses penginstalan Laravelnya. Jika tampilannya seperti ini, berarti udah terinstall terinstall ya Laravelnya. Nah, jika Laravel sudah terinstall tadi, selanjutnya kita akan membuat sebuah project menggunakan Laravel yang sudah kita install tadi. Caranya buka Laragon, kita pilih bagian terminal. Ini boleh di skip saja atau di cancel. Teman-teman bisa ngetik ini seperti ini. Composer, create project, prefer use Laravel. Nah, di sini kita ganti namanya. Kita ubah menjadi tipe project. Bentar, kalian tunggu saja. Project project yang kita buat ini lagi dibuat ya, lagi proses. Tunggu saja. Pada proses ini nih tergantung kecepatan jaringan teman-teman sekalian. Jika internetnya lancar, internetnya bagus, maka pada proses ini tuh kencang seharusnya. Kita tunggu saja. Pada proses ini cukup cukup
memakan waktu ya. Mungkin pada bagian ini langsung kita skip saja. Nah, jika proses tadi pembuatan proyeknya sudah berhasil, maka tampilannya seperti ini. Ini menunjukkan kalau proyek yang kita buat itu sudah selesai. Nah, jika jika sudah tampilan seperti ini, berarti proyeknya sudah berhasil dibikin ya. Nah, selanjutnya itu untuk menjalankan proyeknya atau mengecek apakah proyek ini bisa dijalankan apa tidak. Kita langsung saja buka ke Laragonya, kita aktifkan saja. Nah, ini untuk mendeteksi ya, untuk bahwasanya komposer Laravel itu sudah terkoneksi ke Laragonnya. Ini kita iskan saja. Nah, selanjutnya kita buka pada bagian Visual Studio Code. Ini buka baru saja. Kita open folder. Ya, kita open folder saja. Buka pada file Laragon yang kita download di awal. Kita selanjutnya kita buka pada bagian yang www ini. Kita pilih yang keep project. Ke project yang baru kita buat tadi. Select folder. Ini saja. Nah, cara untuk mengecek projectnya ini, kita pilih pada bagian INC-nya. Oh, atau kita langsung coba saja sebelum kita ubah ya. Kita coba saja. Buka tipe project dot test. Apakah bisa? Atau kita buka http slash http video slash info project nama file yang kita buat tadi dot test. Nah, di sini belum bisa kita akses ya eh, project yang baru kita buat tadi karena ya koneksinya belum kita ubah. Ya koneksinya masih SQLite. eh, untuk menjalankannya atau untuk bisa kita jalankan, kita buka pada INV, kita scroll ke bawah. Ini kita hapus saja pagarnya, hapus semua. Nah, di sini pada bagian DB database, kita ubah menjadi nama project yang kita buat tadi, Kipo Project. Dan pada di bagian SQLite ini, kita ganti menjadi MySQL. Ctrl S atau kita save. Kita coba balik ke sini, kita refresh. Apakah bisa berjalan atau bisa? Oh, masih belum
belum bisa ya, masih unknown database tipe project ini. Jika sudah kita ubah menjadi seperti ini, selanjutnya kita buka terminal, buka terminal, kita ketik saja php artisan migrate. Nah, di sini kita pilih saja yes. Nah, jika sudah, kita balik ke sini tadi, ke project kita tadi, kita refresh apakah sudah bisa dijalankan. Nah, jika tampilannya seperti ini, berarti Laravelnya sudah terkonek ya ke project kita tuh sudah terkonek pada Laravel. Itu untuk langkah-langkah ya, bagaimana cara menginstal Laravel, apa saja yang dibutuhkan untuk menginstal Laravel, bagaimana setup komposer untuk Laravelnya, bagaimana cara membuat project untuk Laravel. Nah, selanjutnya kita masuk pembahasan tentang bagaimana alur dari roots. Nah, selanjutnya kita masuk ke penjelasan roots, controller, dan juga view. Contohnya di sini kita ada roots ya dengan perintah URL itu dengan kita kasih nama typo. Nah, dari ini dia akan menampilkan selamat datang di Ciwi University. Eh, Rootsnya dengan nama typo itu akan menghubungkan kepada controller dan memanggil eh, view untuk menampilkan selamat datang di Cihui University. Dan kita coba aja, kita kasih slash dengan nama Kipo, terus yang kita buat tadi ya. Nah, maka dia akan mengarahkan kepada tampilan selamat datang di Cihui University. Nah, kita buat satu lagi. Eh, ini kita copy saja. Nah, sekarang kita ganti dengan hmm, kita ganti alamat rootnya, kita kasih nama. Di sini kita ganti nama saya adalah Iko. Nah, di sini kalau kita ganti menjadi slash nama, nah maka dia akan menampilkan halaman ini ya, halaman nama dengan isinya itu adalah nama saya adalah Kipo. Nah, tadi kita baru membahas roots yang menggunakan root basic ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang roots yang menggunakan parameter, yang dimana penggunaan parameter ini untuk mempermudah teman-teman dalam mengakses sebuah
URL lah untuk mempermudah. Misalnya teman-teman mau langsung ke Kipo pada URL Kipo atau langsung mengakses ke nama. Nah, kalau di nama ini kan kalau kita mau mengubah nama ini, maka kita harus mengubah nama ini di sini nih. Nah, itu harus mengubah dari VS Code-nya terlebih dahulu. Nah, penggunaan parameter satu ini itu untuk mempermudah teman-teman jika mau mengubah nama yang seperti ini nih. Nah, kalau yang dari basic tadi kan harus mengubahnya dari ini kalau VS Code-nya. Kalau sudah menggunakan parameter itu, teman-teman langsung bisa saja mengubahnya melalui keyboard terus. Nah, tampilannya dari yang parameter itu seperti nah, kalau kita ganti menjadi oh, nah maka di sini dia akan langsung terganti ya karena dia meningkat fungsi dari parameter satu ini yang berisi tipo maka dia akan uh, memanggil dari parameter yang kita buat tadi parameter yang kita buat itu adalah tipo. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang roots ya, roots basic, membahas tentang roots dan parameter. Nah, sekarang kita akan membahas tentang controller. Apa itu controller? Controller itu adalah sebuah kelas yang berfungsi sebagai penghubung antara roots dan view atau model. Nah, kalau roots tadi itu menerima permintaan atau request dari user. Nah, uh, controller ini merupakan controller akan memproses logika bisnis atau memproses request dari user tadi untuk mengambil data dari model jika diperlukan. Lalu mengirim data tersebut ke view untuk ditampilkan. Nah, dengan adanya controller ini, codingan kita akan lebih rapi, terstruktur dan juga mudah dikelola. Karena logika aplikasi tidak bercampur langsung dengan root maupun view. Jadi tidak langsung terformat yang kita buat tadi. Buat sebuah controller ya, kita langsung bisa buka terminal pada desktop terminal. Nah, kemudian teman-teman ketik ke HP insan ini ketik dua controller. Nah, di sini kita akan membuat controller atau keyboard keyboard controller. Jika sudah seperti ini, nah, controller keyboard yang kita buat tadi itu sudah berhasil dibuat. Nah, untuk pilihnya, teman-teman bisa pilih pada bagian teks, pilih HTTP. Ini merupakan controller yang kita buat tadi. Inputannya seperti ini ya. Kalau controller yang dari bawah, seperti ini sama aja.
Nah, selanjutnya kita akan coba bahas tentang bagaimana cara untuk menggabungkan roots dan juga controller. Nah, kalau tadi kita sudah membuat roots Ipo ini ya, selamat datang di Cihu, website Cihu University atau yang udah kita buat ini. eh, Maka kita juga bisa memanggilnya dari controller ini. Kita cari pada bagian show, kita tinggal panggil saja eh, kelas yang kita buat di pada folder root tadi dengan cara kita ketik return nama saya. Ini kita tambahkan parameter yang kita buat pada folder root tadi. Itu dibuat param satu. Nah, tujuannya tujuannya di sini untuk memanggil parameter yang sudah kita buat tadi. Oh, di sini kita juga tambahkan parameternya itu param satu. Oke, jadi agak error ya. Nah, selanjutnya pada web di sini pada bagian atasnya kita menambahkan use http slash slash http slash controller slash. Nah, di sini kita masukkan file yang sudah kita buat yang menggabungkan parameter ini ya untuk menggabungkannya. Nama filenya contoh controller, contoh controller. Jangan lupa titik kan, karena ini sangat sensitif ya. Nah, coba kita tengok pada ini tadi. Kita coba, oke, kita coba ganti jadi haha. Nah, maka di sini eh, input dari sini itu akan berubah menjadi haha sesuai dengan parameter yang sudah kita buat. Nah, mungkin itu saja ya pembahasan mengenai eh, bagaimana cara membuat controller, pembahasan tentang apa tadi ya, pembahasan tentang controller. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang view atau apa ya?
file yang untuk menampilkan output dari apa yang kita buat. Nah, caranya kita klik research. Nah, letak folder view itu, file view itu ada di research pada bagian view. Nah, ini. Nah, di sini tadi yang menampilkan halaman-halaman yang sudah kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang view. Nah, view ini merupakan antarmuka atau output yang bertugas untuk menampilkan data yang dikirimkan dari root yang kita buat, ya, menampilkan data dari root dan controller yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini kita akan coba menghubungkan antara root dan juga view. Nah, di sini kita buat folder baru saja. Ini sudah saya buat tadi ya. Kalau dengan nama filenya itu adalah halaman about. Nah, teman-teman juga bisa langsung buat kayak ini aja ya. Ini sebenarnya perintah HTML biasa atau perintah HTML dasar sebenarnya. Teman-teman bisa langsung buat seperti ini. Nah, kalau udah, teman-teman jangan lupa buat root untuk eh, menghubungkan atau mengarahkan ke halaman about yang kita buat tadi. Buatnya seperti ini, besar. Teman-teman bisa buat seperti ini ya. eh, Root slash get eh, about untuk menunjukkan root atau alamat about itu. Nah, di sini dia akan menampilkan tuh memanggil view view pada memanggil file halaman about. Maka kalau kita coba buat di sini, kita ketik about. Nah, maka dia akan menampilkan halaman ya halaman view yang baru kita buat tadi. Nah, dia akan menampilkan welcome to Tsihui University. Nah, itu untuk pembahasan tentang bagaimana menghubungkan antara root dan juga view. Nah, selanjutnya kita coba menghubungkan antara root, view, dan juga controller yang sudah kita buat tadi ya. Nah, jika ada logika yang perlu diterapkan, maka view akan diakses melalui controller. Nah, kita akan coba modifikasi show ya pada controller untuk menerima inputan parameter satu. Nah, kita buka ini, contoh controller pada bagian show, sini kita hapus, kita ganti, kita masukkan query atau looping. Ini param satu itu akan menampilkan halaman detail. Ini akan menampilkan halaman
halaman cihuy yang detail. Bentuknya seperti ini. Nah, teman-teman bisa buat seperti ini ya untuk proses loopingannya. Jadi jika parameternya satu itu detail yang kita masukkan di website itu detail, maka dia akan memanggil atau menampilkan atau langsung mengarahkan kita pada eh, file atau file halaman Ciwi yang detail ya. Nah, kalau dia parameternya satu yang kita masukkan itu profile, maka dia akan langsung mengarahkan ke halaman Cihuy profile. Nah, ini kan kita belum buat eh, filenya nih pada folder view-nya. Jadi kita buat saja. Kita buat dengan halaman Cihuy detail.blade yang kita gunakan .php. Karena kalau seperti ini dia tidak bisa. Oh, sedikit typo. Balde ya. Balde itu pemain bola gitu. Nah, halaman yang kita buat ini harus sama dengan eh, ini yang kita buat tadi. Karena kalau beda, maka dia akan error nanti. Yang enggak ada tujuannya gitu. Kita buat satu lagi halaman Ciboy Film dot red dot php. Nah, teman-teman bisa buat ini ya untuk mengarahkan perintah dari controller ini untuk menampilkan pada folder view yang baru kita buat tadi. Nah, untuk isinya, teman-teman bisa buat yang seperti ini. Mari kita cari bahasanya. Oh, ini untuk yang detail, yang kita tahu. Kita akan mencari
Jika